Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami modus jual beli kuota haji tambahan di Kementerian Agama. Menurut Asep Guntur Rahayu, uang yang diterima terkait modus jual beli kuota haji ini tidak langsung ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama, namun secara berjenjang. Ya, masih seputar kasus korupsi kuota haji, pemirsa, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami modus jual beli kuota haji tambahan tahun 2024. KPK menyebut uang yang diterima terkait modus jual beli kuota haji tidak langsung ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama, namun secara berjenjang. KPK juga tengah mendalami aliran dana hasil korupsi kuota haji 2024 ke pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami modus jual beli kuota haji tambahan di Kementerian Agama. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut harga yang dipatok untuk kuota haji tambahan jemaah haji khusus berkisar antara 2.600 hingga 7.000 US dollar per satu kuota. Para travel agen membeli kuota ini melalui asosiasi. Nantinya uang tersebut diserahkan asosiasi travel haji ke pihak Kementerian Agama. Menurut Asep Guntur Rahayu, uang yang diterima terkait modus jual beli kuota haji ini tidak langsung ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama, namun secara berjenjang. Sebagian uang hasil jual beli kuota bahkan sudah menjadi aset, beberapa sudah disita penyidik untuk dijadikan barang bukti. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang. Jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini. KPK juga tengah mendalami aliran dana hasil korupsi kuota haji 2024 ke pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. KPK telah memanggil sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan PBNU, salah satunya staf PBNU Saiful Bahri pada Selasa 9 September 2025. Pemeriksaan Saiful ini berkaitan dengan mantan staf khusus pada era Menteri Agama Yakut Khalil Haumas, Isfah Abidil Aziz alias Gus Alex. Dalam rangka kita mencari kemana, kita sering sampaikan bahwa kita melakukan penelusuran dari uang yang pada tahap awal kita sampaikan secara kasar itu sekitar 1 triliun itu. Nah, kita kan cari kemana saja. Nah, tentunya kami benar berkoordinasi dan komunikasi dengan PPATK. KPK telah meningkatkan perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama 2023-2024 ke penyidikan. KPK menyebut kerugian negara akibat perkara ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX Channel. Ya, ini tentunya menarik untuk terus diikuti bagaimana kemudian KPK masih mendalami modus dari korupsi kuota haji, dan yang sudah disebutkan oleh juru bicara KPK adalah modus jual beli dari kuota haji tambahan yang memang telah ditetapkan saat itu, dan ini melibatkan Biro Perjalanan Haji yang memang menjual kuota haji yang sudah diberikan oleh pemerintah terutama untuk haji khusus kepada para calon jemaah. Kita harapkan ini bisa semakin terang benderang dan lebih diketahui lagi bagaimana kemudian modus dan juga para tersangkanya. Ya, Fajar, benar sekali. Namun Fajar, ada satu yang membuat saya penasaran, di mana faktanya bahwa aliran dana tersebut tidak langsung ke pucuk pimpinan ya, melainkan berjenjang. Ini memperlihatkan dugaan bahwa memang ini sistemnya tersistem ya, tersistem sekali untuk korupsi kuota haji ini. Dan tadi benar sekali kata Fajar, semoga saja ini kasusnya cepat terungkap secepatnya, di mana tersangkanya bisa dihukum seberat-beratnya atau juga sesuai dengan yang dilakukan ya. Baik, kita bergeser ke informasi mancanegara, pemirsa. Amerika Serikat dan China telah menyepakati kerangka divestasi TikTok kepada investor strategis di Amerika Serikat. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.
Masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengkonfirmasi adanya pengembalian uang dari Ustadz Khalid Basalamah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Ya, meski demikian, KPK belum menjelaskan secara detail perihal jumlah uang yang dikembalikan tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi mengkonfirmasi adanya pengembalian uang dari Ustadz Khalid Basalamah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, pengembalian uang tersebut berkaitan dengan penjualan kuota haji yang dilakukan Khalid Basalamah melalui agen travel penyelenggara haji. Nantinya uang tersebut akan dijadikan barang bukti terkait perkara haji. Meski demikian, Budi Prasetyo belum menjelaskan secara detail perihal jumlah uang yang dikembalikan tersebut. Terkait dengan pengembalian sejumlah uang, itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh saudara Ustadz KB melalui Biro Perjalanan. Seperti diketahui, KPK sudah memeriksa Khalid Basalamah terkait kasus tersebut pada 9 September 2025. Pemeriksaan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Direktur dan pemilik PT Zahra Auto Mandiri atau Uhud-Tour. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX Channel. Sebelumnya pemirsa, Direktur dan pemilik PT Zahra Auto Mandiri atau Uhud-Tour, Khalid Zid Abdullah Basalamah alias Ustadz Khalid Basalamah menjalani pemeriksaan dalam kasus korupsi haji pada 9 September 2025 kemarin. Usai menjalani pemeriksaan selama 8 jam, Ustadz Khalid Basalamah mengaku menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Kepada awak media, Ustadz Khalid mengklaim dirinya telah terdaftar sebagai jemaah haji furoda. Namun ada sebuah agen travel bernama PT Muhibah Mulia Wisata menawarkan keberangkatan ibadah haji dengan visa haji khusus. Jadi saya posisinya tadinya sama jemaah furoda. Ya. Terus kemudian kami sudah bayar furoda, sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Mas'ud yang pemilik PT Muhibah dari Pekanbaru menawarkan kami visa ini, gitu ya. Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya dia ini.